Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam, Bu. Sudah selesai pelajaran hari ini, Nak? Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Ya, alhamdulillah. Tidak apa-apa ya kita kalau ngobrol agak lama, tapi insya Allah santai kok. Iya iya, Bu, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Ini Sultan, terima kasih kamu sudah mengumpulkan tugas kelompok. Dan alhamdulillah hasilnya bagus memang. Cuma ini anggota kelompok kamu kok yang lain belum mengumpulkan ya. Kamu tahu kenapa, Nak? Anggota kelompok yang lain belum mengumpulkan di kelompokmu itu. Wah, saya nggak tahu itu, Bu, karena saya mengerjakannya sendiri. Oh, kamu mengerjakan sendiri. Iya. Padahal tugasnya kan tugas kelompok. Iya, Bu, benar. Berarti kamu nggak kerja sama kelompok. Nah, itu Terima kasih, Bu, yang sudah memperhatikan saya dan peduli sama saya. Sebenarnya sih saya tidak berkeberatan ya, Bu, bekerja sama dengan kelompok saya, asalkan ya sesuai aturan seperti itu. Tapi saya merasa kesulitan, Bu, dengan kelompok saya ini. Jadi saya ingin menemukan cara yang terbaik, bagaimana cara yang terbaik saya bisa bekerja sama dengan anggota kelompok saya dan saya ingin berhasil seperti itu. saya garis bawahi ya, kata-kata kamu barusan, kamu ingin berhasil. Nah, berbicara keberhasilan yang bagaimana, Nak, yang harapkan dalam hal ini? Ya, saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa bekerja sama dalam suatu kelompok dan merasa nyaman dalam kelompok tersebut. Nasib memang ya. Jadi kamu berusaha untuk menemukan solusi. Otomatis kalau kamu berusaha menemukan solusi, diperlukan sebuah kekuatan dalam diri kamu. Kira-kira kekuatan yang kamu miliki apa supaya bisa mencapai keberhasilan untuk menemukan solusinya itu? Kekuatan saya adalah saya mampu di berbagai bidang studi, di berbagai mata pelajaran, dan saya mau berubah sehingga teman saya kadang-kadang kala itu menunjuk saya, sering kalinya ya, bukan kadang-kala, menunjuk ke saya sebagai ketua kelompok, Bu, dalam suatu grup gitu. Karena memang mereka menilai saya bahwa saya mampu. Jadi seperti itu. Oh, berarti hebat kekuatan itu kekuatan besar. Nah, sekarang kamu memiliki kekuatan, tapi kerjasamamu masih belum. Sekarang sebenarnya mau nanya, kerjasama itu menurut kamu penting nggak sih dalam kelompok? Ya, penting sekali, Bu, karena melatih kita bisa berkomunikasi dengan baik. Betul, betul, sepakat. Kamu merasa kerjasama itu penting untuk berkomunikasi juga, tapi kamu mengerjakan sendiri. Bisa jelaskan ke Ibu mengapa seperti itu? Ya, Bu, saya menganggap bekerja sama itu penting, Bu, tapi saya merasa ada hambatan dan saya tidak cocok dengan cara kerja teman-teman saya di dalam grup itu. Maksudnya tidak, gimana? Maksudnya tidak cocok Jadi tadi? jadi maksudnya itu bahwa, teman-teman saya itu cenderung meng-copy paste jawaban dari saya, Bu. Saya punya ide nih, Bu, tentang sesuatu pendapat. Mereka hanya copy paste saja, jadi mereka hanya menunggu. Jadi seperti itu. Itu yang saya, tidak suka pada mereka dan ini merupakan suatu hambatan dari saya sendiri. Ya akhirnya ya saya mengumpulkan tugas itu sendiri, wong itu memang dari hasil, ide saya. Oke, berarti karena temanmu hanya copy paste sehingga kamu tidak suka, sehingga kamu tidak mau bekerja sama dengan temanmu. Ya. Apakah sudah pernah kamu sampaikan apa yang kamu rasakan itu dan bagaimana reaksi temanmu? Ya. Kalau memang kamu sudah menyampaikannya. Ya, sudah, Bu, sudah pernah saya sampaikan, ya mereka reaksinya ya bilang, "Ya, oke." Ya, tapi pada kenyataannya mereka tetap saja seperti itu. Tidak ada perubahan. Oke, berarti kamu sudah berusaha, tapi temanmu tetap seperti itu. Kalau menurut kamu, usaha kamu sudah maksimal belum? Atau kalau kita buat persentase, lakukan ini, mengusahakan seperti ini? Ya, menurut saya sih, tidak sampai 50% ya, Bu, karena saya
Nggak tahu sih. Saya yakin bahwa teman-teman saya tidak akan mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya jadi pada akhirnya ya saya tidak memaksa mereka. Jadi seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan, temanmu mengiyakan pendapat kamu yang kan meskipun hanya 50% tadi, jadi temanmu setuju, tapi tidak melaksanakan yang setuju. Kira-kira apa hambatan temanmu itu? Ya, sepertinya mereka saling menunggu tugas yang mau dikerjakan, Bu, dari teman-teman yang lain. Ada nggak solusi yang dapat kamu pikirkan untuk mengatasi hambatan ini? Ya, Kamu sebutkan ini. ya, mungkin usulnya rencana saya adalah sewaktu ada tugas, saya mencoba untuk membagi tugas itu rata ke semua anggota kelompok saya dan mereka harus bertanggung jawab pada setiap pertanyaan yang ada di tugas tersebut. Dan yang lainnya juga menanggapi, Bu. Tapi tanggapan mereka juga juga tidak wajib sih, Bu, sehingga tidak ada yang diam dalam satu kelompok. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, setelah menjawab pertanyaan itu, beberapa dari yang lain bisa juga menanggapi. Jadi seperti itu. Jadi idenya dari mereka sendiri. Betul, betul. Idenya sangat brilian, salut sekali buat kamu. Jika ini dilaksanakan ide kamu, apakah konsekuensinya, nak? Idenya ini. Ya, mungkin setiap ada tugas kelompok, langkah awal yang saya harus luangkan waktu yaitu membagi tugas ke kelompok, ke tiap anak dan mungkin sebagai penanggung jawabnya dan juga membagi tugas yang menanggapinya, Bu. Jadi mereka benar-benar tanggung jawab terhadap pertanyaan yang mereka akan jawab. Jadi seperti itu. Ada hambatan nggak seandainya diterapkan? Ya, jadi setiap kelompok kalau isinya sama, maka saya tetap membagi tugas itu terus-menerus, Bu, ke setiap kelompok tersebut. Ya memang mungkin capek juga ya, Bu, ya. Meskipun ini lebih baik daripada teman-teman saya copy paste jawaban saya. Jadi mereka menjawab dengan jawaban mereka sendiri dari ide mereka sendiri. Jadi ada rencana kamu bagi tugas, dan mereka berpikiran ya mendapatkan tugasnya. Strateginya apa kira-kira ya? Oke, Supaya ini berhasil? ya, mungkin strateginya jika kelompoknya tetap, maka saya akan membuat kesepakatan kelompok dulu. Nah, setelah itu saya akan memilih ketua kelompoknya yang bertugas untuk membagi. Jika kelompoknya berubah, maka ketua kelompok harus merekam atau terekam datanya supaya diketahui teman sekelasnya bahwa dia sudah bertugas di kelompok yang lain. Begitu seterusnya sampai semuanya bertugas menjadi ketua kelompok. Ya, insya Allah sukses, Bu, nanti dan saya merasa nyaman dalam bekerja sama. Nih, saya garis bawahi kata-kata sukses. Insya Allah sukses. Ukuran sukses apa ya, nak? Oh, saya anggap ini sukses, Bu. Iya. Bu, indikatornya apa yang bisa kamu lihat nanti? Ya, maka setiap anak dalam kelompok itu akan aktif dan melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga mereka tidak meng-copy paste jawaban saya dan murni jawaban dari mereka dan mereka artinya tidak ada lagi yang mengumpulkan tugas sendirian seperti saya, Bu. Tidak sendirian seperti yang kamu lakukan sebelumnya ya. Iya, Bu. Oke, Sultan. Saya tadi ingat jawab kita, tertarik dengan apa yang kamu katakan bahwa memiliki beberapa hambatan untuk melakukan kerja sama kelompok. Kamu sudah menyampaikan salah satunya. Bisa kamu yang lainnya hambatannya? Hambatan yang lain, saya merasa tidak nyaman, Bu, dalam kelompok yang dulu yang pernah saya ikut dalam kelompok itu karena mereka cenderung tidak tidak serius dalam anggota kelompok itu dan mereka banyak sekali bercandanya sehingga lupa waktu, tidak tepat waktu, akhirnya mengerjakan tugasnya asal-asalan gitu. Akhirnya saya mengerjakan tugas itu sendiri dan mungkin itu hambatan yang saya rasakan, Bu.
Jadi kesimpulannya, karena kebanyakan bercanda, lupa itu, ya waktunya selesai terbuang, karena kamu merasa terbuang percuma, sehingga kamu mengerjakan sendiri, gitu ya? Iya, iya Bu. Seharusnya temanmu bagaimana kalau mengerjakan supaya enggak lupa waktu gitu? Tepat waktu gitu. Mungkin teman saya harus disiplin ya Bu ya, disiplin dan tidak molor dalam pengerjaan tugasnya. Dan mereka harus men-timing waktu dengan baik, jadi seperti itu. Jadi harus tepat waktu ya. Iya. Bisa kamu ambil contoh strateginya supaya mereka tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya, dalam kerjasamanya nanti? Bagaimana pengaturan waktunya nanti? Kalau misalnya tugasnya ada 3 dan waktunya 15 menit, ya seharusnya tiap soal sekitar 5 menitan lah Bu. Jadi tapi teman-teman satu tugas sampai 10 menitan lah belum selesai, sehingga saat waktunya habis menjawab jadi asal-asalan dan sama seperti tadi Bu, menunggu jawaban dari saya. Jadi seharusnya itu tiap soal ada 5 menit yang harus mereka jawab. Kalau lebih dari 5 menit, ya otomatis mereka molor dan pasti ujung-ujungnya ya menunggu jawaban dari saya, Bu. Oke. Apakah pendapatnya sudah kamu sampaikan ke teman-temanmu yang ini? Apakah belum? Kalau memang sudah, bagaimana respon mereka, respon teman-temanmu? Sudah, Bu, sudah saya sampaikan kepada mereka. Ya, mereka hanya menjawab. Ini bilang iya, tapi kenyataannya tetap seperti itu, ya. Iya, iya. Terus solusinya supaya usahamu berhasil? Ya, ada solusi enggak? iya Bu, mungkin solusinya diingatkan Bu. Oh ya, Temanmu nggak kebablasan waktunya? ya, mungkin solusinya ya diingatkan Bu. Oh ya Bu, saya punya ide ini. Mungkin kerjasama kelompok itu boleh saya setel alarm Bu. Jadi ide saya itu saya ingin mereka menyetel alarm supaya teman-teman mendengar, terus di awal dibuat kesepakatan. Jadi mereka tahu batas waktunya. Kalau sudah selesai maka harus memakai jawaban yang paling banyak disepakati. Jadi seperti itu. Atau saya juga minta bantuan guru pengajar untuk mengingatkan mereka atau setiap saat seperti itu, Bu. Oh gitu, berarti usaha yang cerdas ini dengan cerdas, jadi meminta guru pengajar karena memang untuk kelas kita tidak hanya di kelas saya saja ya, guru ada beberapa mata pelajaran lain. Usul kamu ini sangat cerdas, nanti saya dukung untuk di kelas pelajaran saya seperti biasa yang kita tanyakan kali ini, untuk kelas lain, untuk mata pelajaran lain, nanti saya coba bantu dengan dengan guru-guru yang lain, sehingga ide kamu yang bilang ini tidak hanya berarti saja. Iya, iya, Bu. Jadi betul-betul ide kamu bagus. Kira-kira kalau ide ini kamu terapkan, konsekuensinya apa, Nak? Ya, mungkin saya harus menyetel jam tangan atau HP saya ke waktu yang disepakati, Bu. Atau mungkin ini, Bu, saya bisa meminta teman-teman saya juga menyetel alarm sesuai dengan kesepakatan, atau bisa juga pinjam stopwatch dari lab kimia, Bu. Kan ada itu, Bu, di lab kimia. Oh iya, betul. Jadi memanfaatkan apa yang ada di sekolah, dan ini ide yang brilian sekali ya. Iya, Bu. Kalau udah ketemu solusi, maka kalau ada kerja kelompok berikutnya, apa yang kamu rencanakan nanti? Ya, kalau digabung dengan awal hambatanmu tidak bisa bekerja sama kan karena masalah temenmu sering jawaban ya. Kemudian barusan juga molor waktunya. Kalau digabungkan semuanya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, yang akan saya lakukan adalah saya akan mengingatkan teman-teman saya, setelah itu membuat kesepakatan, dan yang terakhir ya juga menyalakan alarm sebagai tanda peringatan bahwa mereka harus mulai untuk mengerjakan tugas, seperti itu, Bu. Ya, berarti ada 2 prioritas utama ya, yang tadi membuat pembagian tugas, kesepakatan-kesepakatan, lalu menyalakan alarm. Dari 2 hal tersebut, yang
ingin kamu prioritaskan sebagai prioritas utama, yang mana? Mungkin kalau prioritas utama adalah yang pembagian tugas, Bu. Jadi, saya akan bekerja sama dalam kelompok, Bu, dan dengan cara pembagian tugas seperti, kesepakatan awal tadi atau yang disampaikan tadi. Oke, berarti prioritas utama dalam masa pembagian tugas, dan itu saya setuju sekali, itu bagus sekali. Oke, Sultan, diskusi kita sangat. Kesimpulan apa nak yang bisa kamu ambil dari diskusi ini? Ya, bahwa kesimpulannya adalah semua permasalahan itu pasti dapat diselesaikan, Bu, dengan cara komunikasi yang baik dan pasti akan menemukan jalan atau solusinya. Dan saya semangat untuk bekerja sama dalam kelompok karena, kerjasama itu sangat penting bagi saya. Jadi seperti itu untuk kelangsungan kelompok saya. Kata-kata kamu, ya, barusan saya garis bawah kata-kata kamu bersemangat untuk melakukan kerjasama dalam kelompok. Jadi kamu akan membuat komitmen. Komitmennya apa yang akan kamu laksanakan nanti? Ya, saya akan melakukan komunikasi dengan baik, lalu bekerja sama dengan tim kelompok, dan saya tidak akan mendominasi kelompok saya, sehingga saya bisa bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. Tidak mendominasi, apakah itu berarti kamu pasif? Enggak, Bu. Tidak mendominasi artinya bukan saya pasif. Jadi bukan saya saja yang memberikan pendapat misalnya, dalam satu kelompok itu atau memberikan jawaban itu, tapi, saya beri kesempatan teman-teman saya yang lain untuk bisa, beratensi atau memberikan jawabannya. Jadi seperti itu. Nah, saya setuju sekali dengan apa yang kamu sampaikan. Lalu, kalau memang kamu ingin berkomitmen seperti itu, siapa yang dapat membantu kamu terus berkomitmen seperti ini? Ya, mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan Dedi, ketua kelas di kelas kami, Bu, sehingga Dedi, ketua kelas itu akan mengingatkan komitmen ini, dan ketua kelas bertanggung jawab untuk ini. Terus berarti kamu sudah memilih orang tepat, karena memang yang terlibat yang memiliki wewenang dalam kelas itu. Ya. Kapan nak kamu akan melaksanakan itu? Iya, mungkin untuk menindaklanjuti? Mungkin secepatnya, Bu. Hari ini juga saya akan coba mengkomunikasikan dengan Dedi, ketua kelas kami, dan juga akan saya sampaikan di forum grup WhatsApp, Bu, kepada teman-teman satu kelas, sehingga mereka tahu. Memang betul ya, kalau memang sudah berkomitmen, maka secepatnya tindak lanjutnya dilaksanakan. Betul, hari ini yang kamu sudah menghubungi Dedi. Baik, Sultan, tidak terasa kita sudah lama ya untuk bincang-bincang. Dan kamu tahu nggak sebenarnya yang menemukan solusi dari penyebab kamu tidak bisa bekerja sama itu adalah kamu sendiri, bukan orang lain, bukan kamu sendiri yang menemukan. Iya, Bu. Jadi sebenarnya apapun solusinya itu bisa diselesaikan sendiri. Baiklah nak, sebentar sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan berubah ke arah yang lebih baik dan bermanfaat buat teman-teman. Iya, Bu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.